Selamat siang dosen dan teman-teman, saya akan menyajikan materi saya tentang biosel. Pertama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Ireneus Reminas Barata, kelas tingkat 1A, Prodi PPN, mata kuliah Fisika Biologi. Pengertian biologi. Biologi terdiri dari dua kata, bios dan logos, artinya kehidupan atau makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan di dunia dari segala aspek, baik itu tentang makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan lainnya. Slide yang berikut. Cabang-cabang biologi. Yang pertama, botani, mempelajari semua kehidupan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, zoologi, mempelajari semua kehidupan hewan berdasarkan aspek-aspek tertentu dari makhluk hidup yang dipelajari biologi. Dapat dibagi dalam beberapa cabang, yaitu yang pertama, morfologi, mempelajari bentuk dan struktur suatu makhluk hidup. Yang kedua, fisiologi, mempelajari sifat, fal, dan cara kerja dari tubuh suatu organisme. Yang ketiga, embriologi, mempelajari perkembangan suatu organisme mulai dari zigot sampai menjadi dewasa. 3. Ekologi, mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. 4. Mikrobiologi, mempelajari segala aspek kehidupan mikroorganisme yang berukuran mikroskopis. 5. Taksonomi, mempelajari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Yang keenam, genetika, mempelajari tentang cara menurunnya sifat pada makhluk hidup. Yang ketujuh, evolusi, mempelajari suksesi dan perubahan-perubahan dari jenis makhluk hidup sepanjang waktu. Yang ke-8, sitologi, mempelajari susunan dan fungsi sel. Yang berikut, pengertian sel. Sel merupakan unit dasar struktural dan fungsional bagi semua organisme hidup. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan seperti reproduksi, respirasi, transportasi, ekskresi, dan koordinasi. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Setiap organisme tersusun dari salah satu di antara dua jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Slide berikut. Sel prokariotik. Struktur sel prokariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleoid atau berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Ciri lain dari sel prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam seperti retikulum, endoplasma, dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik ini tidak memiliki mitokondria. Kita bisa lihat gambar di bawah ini. Yang berikut, sel eukariotik. Struktur sel eukariotik. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel
bermembran seperti retikulum, endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Kita bisa lihat gambar di bawah ini. Berikut struktur dan fungsi organ sel. 1. Membran sel. Seluruh permukaan sel dilapisi oleh suatu sel ultra tipis yang dinamakan membran sel. Membran sel disebut juga membran plasma atau plasma lemma atau plasma sama dengan cairan, lemma sama dengan selapu. Membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat-zat dari dan ke dalam sel. Yang kedua, inti sel atau nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan komponen sel yang sangat penting karena berperan dalam pengatur atau pengendalian semua proses atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Jika nukleus yang ada di dalam suatu sel dirusak, sel tersebut tidak dapat melanjutkan perkembangannya dan lama-kelamaan akan mati. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan semua bagian dalam sel selain membran sel dan nukleus. Sitoplasma atau plasma sel berupa cairan bersifat fluid, jernih dan homogen yang dikelilingi oleh membran plasma. Sitoplasma sering dibagi menjadi dua zona konsentris, yaitu endoplasma dan ektoplasma. Yang keempat, dinding sel. Dinding sel adalah bagian atau struktur terluar sel yang bukan merupakan organel dinding. Sel memiliki fungsi melindungi dan menyokong atau memberi bentuk sel badan penyusun dinding sel sekresi oleh diktiosom dan membran sel. Sekian dan terima kasih.